إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة إذا رجت الأرض رجا. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba memperlihatkan cara penggunaan AP cluster dalam R software ya. Oke, di sini saya udah coba buat rangkuman prosedur to install AP cluster. Jadi pertama harus itu dulu ya, download dulu R software-nya di cran.r-project.org. Oke, kalau udah nanti download tipe 3.5.0 for Windows. Bisa yang 32 atau 64 bit, kurang lebih 62 MB ya. Dan nanti install, ikuti prosedurnya. Kebetulan saya udah install. Ini adalah R software-nya. Saya buka. Kemudian tahapan berikutnya, ketikkan install.packages kurung buka tanda petik AP cluster tanda petik kurung tutup. Install.packages. Enter. Kemudian pilih yang UK Cambridge. Oke. Setelah itu library AP cluster ya. Tulis library AP cluster. Oke, berikutnya nomor 8, ketik Vignet AP cluster. Jangan lupa tanda petiknya ya. Vignet AP cluster tanda petik kurung tutup. Oke, jadi Vignet ini tujuannya adalah memunculkan manual book dari AP cluster. Jadi di sini ada panduan tentang AP atau Affinity Propagation Clustering di R software ya. Jadi modul saya ini pun referensinya dari sini. Tahapan berikutnya nomor 9, copy paste from. Jadi copy data dari Excel dan nanti ketikkan script ini nanti akan muncul. Jadi tahapan berikutnya mengimport data dari Excel. Saya udah siapkan data. Jadi ini ada data contoh ya, ada 5 orang, Alice, Bob, Carrie, Doug, Edna. Jadi 5 orang ini punya 4 parameter atau 4 atribut: berat badan, tinggi badan, usia, dan nomor sepatu. Ini data-datanya. Jadi tahapan berikutnya kita import data ini ke R software, yaitu copy, Ctrl C, kemudian buka lagi R software-nya. Di sini ada tulisannya, ketik df sama dengan read the table kurung buka clipboard kurung tutup. Ketik
df ini bebas ya variabelnya, nggak mesti df. Contohnya misalkan as sama dengan read.table kurang buka clipboard kurang tutup enter, ketik as lagi untuk memunculkan data tadi. Oke, jadi ini muncul ya data dari parameter tadi 60, 85, 82, 60, 70. 60, 85, 82, 60, 70 sama ya. Oke. Berikutnya ketika di sini untuk memasukkan fungsi AP clusternya. Oke. Kita ketik contohnya accept data ya. Ini bebas juga mau apapun. Saya tulis accept data aja. Accept data. AP cluster kurang buka next dismat artinya negatif distance metric. Jadi ini fungsi untuk menghitung Euclidean distance ya. Oke, gunakan R-nya sama dengan 2. Ini data yang umum digunakan. Kemudian masukkan lagi data yang dari Excel ini, AS. Enter, ketik lagi, accept data, enter. Oke, kita dapat resultnya ya, AP resultnya. Jadi di sini ada keterangan dari 5 sampel. Dari 5 sampel ini dengan jumlah iterasi 122. Jadi proses pencarian pengelompokan sampai datanya konvergen 122 kali. Ini adalah input reference-nya atau hasil Euclidean distance-nya. Maka didapatkan number of cluster-nya 2. Jadi didapatkan 2 kelompok ya. Kelompok 1 ada 2 anggota, 2 dan 3. Kelompok 2 3 anggota, 1, 4 dan 5. Ini ada eksemplar. Eksemplar itu adalah anggota dalam kelompok tersebut yang merepresentasikan dari kelompok tersebut. Contohnya di sini di kelompok 1 eksemplarnya adalah 2. Jadi perwakilan dari kelompok 1 adalah 2 ya. Di kelompok 2 perwakilannya adalah 4. Terus kalau mau menampilkan plotnya, ketik aja plot AS save data yes. Tutup. Nah ini adalah plotnya ya. Di sini bisa dilihat ini matrik diagonalnya. Jadi warna ini merepresentasikan kelompoknya. Ini kelompok merah dan kelompok warna apa nih ya? Biru muda mungkin. Jadi warna ini sebagai kelompoknya nih. Di sini kan ada 2 klaster, 2 kelompok. Ini pun ada 2 warna. Kotak hitam ini artinya adalah eksemplarnya. Di kotak ini tentang ini tinggi badan ya. Kotak ini adalah usia. Kotak ini adalah ini nomor sepatu dan ini berat badan ya. Jadi ini adalah plotnya. Kalau nanti di sini terbentuk kelompoknya klasternya misalkan 3, nah nanti akan ada 3 warna juga. 4 klaster jadi 4 warna juga. Berikutnya misalkan setelah dapat plotnya, misalkan mau menampilkan heat map-nya, ketik aja heat map,
Ini adalah heatmapnya. Heatmap ini maksudnya peta panas, yaitu maksudnya representasi grafis dari data ya, dimana data yang terkandung dalam matrik itu ditampilkan sebagai warna ya. Jadi data visualisasi data ya, dengan warna ini di heatmap. Oke, jadi kita kembali ke clustering ini ya. Jadi tujuan dari AP cluster itu adalah membuat kelompok atau mengclustering dari suatu data. Kita lihat di sini cluster 1, 2 dan 3. 2 dan 3 seperti ini ya. Ini cluster 1. Kita kasih warna kuning. Cluster 2, 1, 4, 5. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kita cek sekilas ya, masuk akal nggak. Jadi kelompok 1 berat badannya 82, 85, ini 60, 60, 70. Jadi kelompok 1 adalah termasuk yang berat badannya tinggi. Kelompok 2 ini, cluster 2 ini yang berat badannya di bawah ini ya, yang 70 ke bawah. Ini masuk akal. Jadi ini pengelompokannya masuk akal. Tinggi badan pun, jadi yang kuning ini kelas yang tinggi, ini yang di bawah ya. Begitupun usia dan nomor sepatu. Jadi cukup masuk akal dari pengelompokan dari AP cluster ini. Oke, sekian dari saya mengenai penggunaan AP cluster ya dalam R software. Cukup simpel, teman-teman bisa ikutin tahapan ini. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.